Hadir Bu. Dian, Hadir Bu. Sofia, Mawardah, Hadir Bu. Surti, Hadir Bu. Dewi, Hadir Bu. Upik, Hadir. Dijah. Hadir Bu. Oke, sebelum kita memulai materi, Ibu meminta untuk siapa yang memimpin doa? Siapa ketua? Sofia. Iya, silakan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini belajar prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu prakarya? Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Apa itu prakarya? Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya sudah hasil kerja. Prakarya didefinisikan Prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototip. Prakarya belum mempunyai target pemasaran. Oleh sebab itu, belum ada penggunanya atau konsumennya. Terus apa itu kewirausahaan? Wirausaha berasal dari wira usaha. Wirausaha berarti utama, mulia, atau sendiri. Sedangkan usaha, istilah kegiatan wirausaha itu dapat diartikan ialah sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seorang untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Kegiatan untuk dapat menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang dapat menghasilkan itu disebut proses kewirausahaan. Wirausaha diidentikan dengan istilah entrepreneurship. Kewirausahaan dapat diidentifikasikan sebagai proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan adanya kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, mengorganisasi sumber-sumber pengelola sehingga peluang usaha dapat terwujud menjadi suatu usaha yang mampu. Selanjutnya, di sini kita mempelajari tentang kerajinan dari bahan limbah. Nah, sekarang apa itu kerajinan? Nah, di sini ada pengertian kerajinan. Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia, dan biasanya hasil dari sebuah kerajinan dapat menghasilkan suatu yang cantik dan indah dengan sentuhan seni tangan yang tinggi serta harap siap pakai. Secara umum, kerajinan merupakan suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsinya untuk dipakai maupun sebagai pajangan dengan nilai estetika yang indah. Menurut para ahli, mengatakan bahwa kerajinan adalah usaha yang dilakukan secara konstan dengan tekun, gigih, cekatan, dedikasi tinggi serta memiliki daya juang yang maju dalam membuat suatu karya. Sekarang kita membahas limbah. Tadi kan kerajinan sudah dibahas. Sekarang ini kan tadi membahas dari kerajinan bahan limbah. Sekarang apa itu limbah? Nah, secara umum limbah adalah suatu yang tidak asing lagi, terutama bagi produk sekitar kawasan industri. Dampaknya cenderung berbahaya karena dapat merusak lingkungan dan bahkan menimbulkan wabah penyakit. Limbah adalah sisi hasil buangan dari kegiatan industri yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, di sini limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk berdimensi dua, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk
bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran segi 4, segi 3, dan bangun datar. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan? Saya Bu. Ya, Dian silakan. Contoh limbah berbentuk bangun datar itu Bu, daun, Ya. kertas, kain perca dan plastik. Ya, betul sekali. Karena kan limbah itu kan dari organik dan anorganik. Jadi yang disebutkan dia tadi itu sudah termasuk limbah anorganik dan organik. Selanjutnya kita ini menurut para ahli Susilo Wobowo, limbah adalah sisa hasil program manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pembuangan limbah akan berbahaya jika tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Nah, jadi limbah adalah sisa atau buangan yang dihasilkan oleh kegiatan individu maupun berkelompok yang tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu pengelolaan khusus saat proses pembuatannya. Sekarang limbah dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada limbah organik dan ada limbah anorganik. Kita bahas satu-satu ya. Sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun di dalam penguraiannya. Terus kalau sampah yang anorganik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses di mana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penguraiannya. Nah, jadi limbah anorganik ini berarti seperti kayak plastik itu kan tidak mudah terurai. Nah, jadi prosesnya itu lama. Selanjutnya kita membahas di sini kita membahas ke perencanaannya. Tadi kan sudah limbahnya, sekarang ke perencanaannya. Yang pertama itu ada ide dan peluang usaha. Sekarang seorang wirausaha harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari menganalisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha. Ayo, siapa yang bisa menganalisis peluang usaha? Saya Bu. Ya, Mama tidak, silakan. Jadi ide dan peluang usaha itu adanya meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ya, nah betul sekali. Jadi kenapa kita tuh memilih menganalisis peluang usaha supaya kita tuh melalui tahapan analisis yang cermat. Nah, untuk diperlukan pertimbangan yang matang. Nah, biasanya disebut evaluasi dengan kriteria yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan. Nah, jadi menganalisis peluang usaha produk kerajinan dimaksud untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Ancaman peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Misalnya seperti analisis SWOT, itu adalah salah satu kajian tahapan lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor internal dan internal untuk menentukan strategi terbaik, kemudian dilakukan permohonan
pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencapai dan melaksanakan kegiatan usaha yang menentukan. Rencana dalam wirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam berwirausaha. Selanjutnya kita ke sumber daya yang dibutuhkan dari kerajinan tadi. Nah, apabila sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, maka dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengolahan yang baik untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 teks sumber daya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Lu bisa Ya, silakan Chandra. berdasarkan yang lu cari di internet lu sumber daya yang untuk kita cari itu sekarang ini itu ada 6 Bu. Ya. Itu yang pertama ada man atau manusia, yang kedua money atau uang, ketiga material fisik, itu keempat ada machine atau teknologi, Ya. kelima ada metode atau metode, yang keenam terakhir market atau pasar. Ya, itu betul sekali. Sekarang kita uraikan satu-satu ya. Nah, apa itu? Man itu apa? Man itu manusia. Nah, dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi filsafat maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan. Nah, sekarang money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Sekarang material itu atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Nah, untuk itu manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah dan membuat proses pengolahannya secara efisien mungkin. Mesin atau teknologi. Mesin atau memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh proses mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli kemungkinan peningkatan produksi sangat tinggi. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Yang terakhir itu ada market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dapat dalam arti penyebaran hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar dapat dievaluasi, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Selanjutnya ada perencanaan administrasi.
memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat-surat, mencatat transaksi barang dan jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Selanjutnya itu ada pemasaran. Perencanaan pemasaran. Secara ekonomi, produk kerajinan dapat menjadikan dan memiliki peluang pasar yang menggembirakan, apalagi ditunjang dengan melimpahnya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah dibandingkan negara lain sehingga dapat menekan biaya produksi. Sekarang kita masuk ke promosi. Dalam promosi kita tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tapi juga mengirimkan komunikasi yang mampu menciptakan suasana keadaan di mana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Dengan demikian, promosi yang akan dilakukan perusahaan selalu berdasarkan atas beberapa hal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, ini ada aneka produksi dari kerajinan bahan limbah organik dan anorganik. Dan ini manfaatnya: produk kerajinan sebagai benda pakai. Produk kerajinan yang dibuat menggunakan fungsi, adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Berikut contoh karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai benda pakai. Sedangkan kerajinan benda hias sebagai petunjuk waktu, sebagai penghias dinding, dan sebagai media formasi. Sekarang kita menampilkan video sebentar ya. Ya Bu. Oke. Ya Bu. Oh belum, ini masih Wah. ada. Apa ya? Komposisi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini menurut dari masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tertentu dikarenakan sumber daya dari masing-masing daerah berbeda-beda. Seperti gambar di bawah ini merupakan contoh limbah yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisinya. Ini misalnya kayak di daerah pertanian. Ini namanya apa? Penjebak hama. Oh. Terus kalau di pesisir pantai itu kan bisa bikin figura dari kerang ya. Oh. Dari perkotaan itu bisa lampu di apa itu namanya? Lampion tuh. Lampu tidur. Bukan lampu tidur tapi dari sendok bekas. Oh. Terus kalau yang di daerah pegunungan ini kan biasanya kebanyakan kayak Berarti sampah organik, jadinya bisa dari kulit pisang dan bambu. oh. Apakah ada yang ditanyakan? Jelas Bu. Yes, kita tampilkan video sebentar. Wah, banyak kan?
Bu? Itu lampu dari sendok bekas. Oh. Ya, tadi ada fotonya. Oh. Bu, izin masuk. Iya, silakan masuk. Siapa yang bikin? Itu mana? Oh. Contoh ya. Nanti kita praktek itu kan, Bu? Iya. Oh, iya. Oh, bagus ya, Bu. Berarti Habis ya nggak mau. itu bobot. Oh. Berarti kalau yang sendok bekas ini berarti itu dari bahan ada kan itu ya? Iya. Oh, jangan lagi. Ya, bisa naik bis. Ayo baterai. Oh, ada apa? Ini dari kulit jagung. Ibuan awalannya. Oh, Oh, itu harus disetrika ya. Iya, supaya tidak berlipit-lipit lagi. oh, supaya mudah dibentuk itu. Iya. Nanti kamu bikin. Jadi bisa mulai usaha dari sini, Bu. Iya, bagi yang di misalnya di tempat kalian tuh kayak misalnya di lingkungan itu kan bisa, habis itu bisa kayak di perkotaan ya tadi. Iya. Kan kalau di maksudnya sesuai dengan potensi yang ada di Bagus ya, Bu. Ibu mau tanya, di tempat kalian kulit jagung bisa dimanfaatkan sebagai apa atau dibuang aja atau bisa dibikin kayak gini juga? Bisa. biasanya. Itu, Bu. Biasanya dibuang. Tapi Bu, setelah melihat video ini, kami anak mau olah juga jadi karya seperti itu. Iya, itu bagus sekali. Itu sangat mengurangi sampah Oh, iya, benar. dan mengurangi sampah dan bahan limbah. Dan bisa juga jadi peluang usaha bagi Ya, Bu. masyarakat. Kami anak mau olah sop bunga dari. Nah, ini dari tas dompet dari sabun. Oh, sabun. Itu harus Kemasan. daripada dibuang kan, dari bahan limbah. Iya, Bu. Tapi kan Oh, jadi Cut dulu Pak. ini bisa jadi apa usaha lah, Bu. ini juga bisa. Terus itu kan buat perempuan. Tuh kan. Itu bahannya dari kain pelana. Iya. Bisa juga dari kain yang potongan-potongan, misalnya kain anak cahaya. Jadi model yang dikeluarkan kan terlalu banyak, Ibu lah. Iya, tidak terlalu banyak. Tapi jangan sampai kena basah nanti rusak. Siap. Iya. Wih,
Jadi bisa jadi pernak-pernik gitu. supaya cantik. Iya. Oke. Sangat inspirasi. Sangat bermanfaat. Sekarang kita game dulu lah. Gamenya tuh di sini kan ada soal. Jadi misalnya ibu tuh minta 3. Yo. Misalnya siapa yang salah maju ke depan dan cari soal yang di dalam sini. Oke? Oke, gamenya seperti apa? Contoh. Ini apel. Apa? Ini apel. Apel. Ini upil. Upil. Ya, jadi ibu yang menyebutkan, ibu yang ini jadi kalian yang menyebutkan. Oh, kami yang Oke. bukan. Jadi kata ibu, ini apa? Apel. Ini upil. Apel. Apel. Jadi ini upil. Oke. 1, 2, 3. Ini. Maju. Emang dia Lagi 2 orang. ya, Bu. Ini. Apa? Ya. Ini. Upil. Ini. Apa? Semangat. Jauh banget. Ibu tahu teh. Iya. Satu lagi. Satu orang lagi. Ini. Apel. Ih, salah Bu. Salah, Bu. Maju, maju. Ini ada soal 3, jadi kalian nanti cari jawabannya ya. Iya, Bu. Duduk, Bu. Ya, silakan duduk. Duduk. Ya, kirain gitu. Boleh dibuka, Bu? Silakan. Kalian cari jawabannya di terserah kalian di internet atau pendapat kalian masing-masing. Dari mencari gitar itu, Bu. Kita akan belajar di sini jadi tidak boleh keluar. Buat apa soal lu? Jadi, Bu. Kalian sudah? Sudah. Iya, silakan. Apa soalnya? Sebutkan dulu soalnya. Soalnya mengapa pembuatan kerajinan tangan dari limbah sebaiknya berbentuk unik? Jadi jawabannya menurut saya hasil produk sebaiknya berbentuk unik agar produk kreasi biasanya jadi bagus gitu nah, dan beda dari yang lain. Nah, iya betul sekali. Terus yang lain siapa tadi? Chandra sama Bu. Suci sudah? Sudah, Bu. Apa soalnya? Pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, terangkan mengenai analisis ancaman dalam berwirausaha kerajinan limbah berbentuk bank data. Saya cari di internet tadi, Bu, jawabannya analisis ancaman atau krisis itu sebagai berikut, yaitu pertama, usaha sejenis sudah banyak bermunculan yang mengancam kerjasama dengan para pelanggan. Yang kedua, jumlah peminat dalam negeri bisa merosot karena mereka biasanya kurang menghargai produksi dalam negeri dan lebih mengacu pada produk impor. Iya betul sekali. Kalau dari Suci sudah? Sudah Bu, pertanyaannya bagaimanakah karakteristik kerajinan tangan berbentuk lingkaran? Kerajinan berbentuk lingkaran yaitu kerajinan tangan yang berbentuk bangun datar yang terbentuk dari hubungan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Contohnya, keset, tapak meja, gantungan kunci berbentuk lingkaran dan lain-lain. Nah ya, jadi sampah itu bukan sekadar untuk dibuang, tapi bisa dibaur dan bisa jadi bahan yang kreatif. Ya, jadi sekarang Ibu beri soal kerjakan di rumah dan Yo. kumpul minggu depan. Siapkan soalnya. Ya. Ya, itu berkelompok atau individu? Berkelompok, Dikirim lewat email. bagi 2 kelompok. Lewat Presentasi email. minggu depan. Mau presentasi. Oh, dipresentasikan. Dibaca Bu, dulu. sudah. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan
keyakinannya